Halo, sahabat cerita senja. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan yang penuh kebahagiaan dan semangat. Di video kali ini, kita akan berbagi cerita yang pasti bikin hati kalian hangat, seperti keindahan senja yang selalu menemani setiap perjalanan kita. Jadi, jangan lupa untuk klik tombol like jika kalian suka, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan cerita-cerita senja selanjutnya. Yuk, langsung saja kita mulai ceritanya. Matahari sore menyelimuti desa kecil di pinggiran Medan dengan cahaya keemasan. Di teras rumah panggung dari kayu tua, Siti, seorang wanita berusia 42 tahun, sedang menjemur pakaian sambil melamun. Desa itu sunyi, hanya suara burung-burung gereja yang sesekali terdengar. Siti telah lama menjadi janda setelah suaminya, Haris, meninggal dalam kecelakaan sawit 5 tahun lalu. Sejak itu, ia hidup bersama putri tunggalnya, Aini, yang baru saja menikah dengan Rahmat, seorang pemuda dari desa sebelah. Rahmat adalah pria pendiam, pekerja keras, dan terlihat begitu mencintai Aini. Tetapi, ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat Siti tak nyaman. Hari itu, Rahmat pulang lebih awal dari kebunnya. Aini sedang pergi membantu tetangga mempersiapkan acara pernikahan, meninggalkan Siti dan Rahmat berdua di rumah. "Mak Siti, saya bawa durian dari kebun. Lumayan buat makan sore," ujar Rahmat, meletakkan 2 buah durian di meja. Siti tersenyum kecil. "Ah, terima kasih, Mat. Kau rajin sekali. Tapi Aini mana?" "Masih di rumah Bu Samin, bantu-bantu," katanya. Percakapan ringan itu berlanjut dengan keheningan. Namun, dalam keheningan itu, Siti merasa tatapan Rahmat terlalu lama tertuju padanya. Ia mengabaikannya, berpikir itu hanya imajinasinya. Namun, hari-hari berikutnya, Siti mulai memperhatikan hal-hal kecil yang mengganggu. Rahmat sering mencari-cari alasan untuk mengobrol dengannya saat Aini tak ada di rumah. Kadang, ada sentuhan tangan yang terasa terlalu lama, atau tatapan mata yang tak sepantasnya. Siti mencoba menyangkal apa yang dirasakannya. Namun, pada suatu malam, ketika listrik desa padam dan rumah mereka gelap, sesuatu yang tak terduga terjadi. "Mak Siti." Suara Rahmat terdengar di belakangnya. "Ya, Mat? Ada apa?" tanya Siti, berusaha menjaga jarak. "Saya mau ngomong sesuatu." "Ngomong apa, Mat? Kalau penting, tunggu Aini pulang." Rahmat mendekat. Siti bisa merasakan napasnya di bahunya. "Mak Siti, saya tak bisa lagi berpura-pura. Ada yang ingin saya katakan sejak awal." Siti mundur selangkah, merasa jantungnya berdebar. "Apa maksudmu, Rahmat?" Saya mencintai Mak Siti." Kata-kata itu seperti petir di siang bolong. Siti tercekat, tidak tahu harus berkata apa. "Kau gila, Mat? Kau suami Aini, anakku. Jangan bicara seperti itu lagi," bentaknya, suaranya bergetar. Tapi Rahmat tidak menyerah. Ia meraih tangan Siti, memohon dengan suara rendah. "Mak Siti, saya tahu ini salah, tapi saya tak bisa mengendalikan perasaan saya. Sejak pertama kali melihat Mak Siti, hati saya sudah jatuh." Siti menarik tangannya dengan kasar, lalu lari ke kamar, meninggalkan Rahmat berdiri di ruang gelap. Siti berusaha melupakan malam itu, tetapi semuanya berubah ketika ia mulai merasa mual dan lemas. Awalnya, ia pikir hanya masuk angin. Namun, ketika mual itu semakin parah, ia memutuskan untuk pergi ke bidan desa. "Mak Siti, selamat ya. Usia kandungannya sudah 2 bulan, ujar bidan itu dengan senyum ramah." Dunia Siti seperti runtuh. Ia terdiam, tubuhnya gemetar. Bayangan malam itu kembali menghantam pikirannya. Malam ketika Rahmat datang lagi ke kamarnya, membujuk, dan akhirnya membuatnya menyerah pada perasaan yang seharusnya tak pernah ada. Siti pulang dengan hati yang hancur. Bagaimana ia bisa menjelaskan ini pada Aini? Bagaimana ia bisa menghadapi kenyataan bahwa dirinya mengandung anak dan menantu sendiri? Seminggu kemudian,
Siti memutuskan untuk berbicara dengan Rahmat. Ia memanggilnya ke halaman belakang, tempat mereka tak bisa didengar Aini. "Mat, kau tahu apa yang terjadi?" ujar Siti dengan suara bergetar. "Aku hamil. Anak ini anakmu." Rahmat terkejut, tetapi ia tak terlihat takut. Sebaliknya, ia tersenyum samar. "Kalau begitu, kita harus hadapi ini bersama, Mak Siti." "Tidak, Mat. Ini salah. Aku tak akan membiarkan anakku tahu soal ini. Kau harus pergi. Tinggalkan Aini, tinggalkan aku." Rahmat menggeleng. "Saya mencintai Mak Siti. Saya akan bertanggung jawab. Tapi saya juga mencintai Aini. Kita bisa hidup bersama, diam-diam." "Diam-diam?" Siti hampir berteriak. "Kau pikir ini bisa disembunyikan? Kau menghancurkan hidupku, hidup Aini, hidup kita semua." Namun, sebelum percakapan itu selesai, suara Aini terdengar dari balik semak-semak. "Mak, apa maksudnya ini?" Hari itu, semuanya terbongkar. Rahmat mengakui segalanya, dan Aini hanya bisa menangis tanpa henti. Desa yang awalnya sunyi berubah menjadi tempat gosip dan cemoohan. Siti akhirnya memutuskan untuk meninggalkan desa, membawa anak dalam kandungannya jauh dari pandangan mata orang-orang. Rahmat dan Aini berpisah, sementara Rahmat pergi entah kemana. Di sebuah rumah kecil di pinggiran kota, Siti menjalani hidup baru. Anak yang ia lahirkan menjadi satu-satunya penghibur dalam hidupnya. Ia menamai anak itu Haris, seperti almarhum suaminya, sebagai pengingat akan kesalahan dan penebusan. Setiap senja, ketika matahari mulai tenggelam, Siti duduk di teras sambil memeluk Haris kecil. Ia tahu hidupnya tak akan pernah sempurna lagi, tetapi ia juga tahu bahwa ia harus melanjutkan hidup, meski bayang-bayang masa lalu terus menghantuinya.